Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual melaksanakan praktek coaching untuk mengembangkan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran dan pribadi CGP. Sebelumnya, kami perkenalkan terlebih dahulu, saya Novi Kartika dari SMA Negeri 1 Pamekasan, CGP Angkatan 7. Dan saya Farida, pengajar SDI Al-Munawaroh, CGP Angkatan ke-7. Dan saya Nazila Turiskia, guru SMA N1 Pamekasan, CGP Angkatan ke-7. Baik teman-teman, kita langsung saja memulai proses coaching ini. Baiklah Bapak Ibu hebat di rumah, di seluruh Indonesia ya. Iya, betul. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tampilkan. Iya, betul. Oke. Cek Semangat semuanya. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat, Tambah cantik, Masya Allah. sehat ya. Yang penting saat itu ya Bu ya. Sebentar lagi mau melaksanakan coaching, apa benar? Betul, Bu Farida. Siapa nih coachingnya? Ibu Nazila Turiskia, kebetulan akan jadi coach saya. Oke, sebelum melaksanakan coaching kita diskusi dulu ya tentang rubrik penilaian. Gimana ini? Rubrik penilaian seperti apa nih yang akan Ibu nanti ketika melaksanakan coaching itu seperti apa rubrik penilaian? Rubrik penilaian untuk coaching nanti ya lebih mengarah ke kompetensi ya. coachingnya. Nah, dari kompetensi itu yang ingin dikembangkan yang mana? Yang mana nih? Kompetensi apa aja? Seperti memberdayakan coaching mungkin ya Bu ya. Apa cuma itu aja yang ingin Rubrik penilaian ya? Nanti akan ada pertanyaan berbobot karena untuk memberdayakan coaching itu kan kita perlu pertanyaan-pertanyaan Untuk ya. memancing ya. Betul, untuk menggali Apa ide. cukup 2 itu aja? Biasanya sebelum kita melaksanakan atau melakukan pertanyaan bobot, saya ini harus fokus nih, harus mendengarkan aku. Iya. Jadi dari ketiga rubrik itu tiga-tiganya harus muncul Iya, ya. betul. Nah, dari ketiga kompetensi itu yang ingin dikembangkan yang mana? Yang ingin saya kembangkan yaitu ini mendengarkan coaching ini, Ibu. Mendengarkan coaching. Oke. Maaf, memberdayakan coaching. Oh, memberdayakan. Memberdayakan Jadi coaching. yang paling pengen dikembangkan dari ketiga itu memberdayakan coaching. Iya, Oh, karena oke. ya dari memberdayakan itu kan kita bisa menggali ide-ide dari coaching, kemudian membantu coaching untuk membuat solusinya sendiri atas masalah yang dihadapi. Oke, jadi yang pengen dikembangkan dari ketiga itu memberdayakan coaching. Terus bagaimana dengan kompetensi yang secara spesifik ketika melakukan observasi itu yang mana yang mau diobservasi? Yang paling spesifik ya yang mau diobservasi itu yang mana? Sebenarnya ketiga-tiganya ini penting ya Bu, Ya, karena menjadi betul. satu kesatuan. Seperti yang saya katakan tadi, ya mungkin yang spesifik itu adalah memberdayakan coaching. Iya. Berarti tetap yang dikembangkan sama yang diobservasi itu lebih ke memberdayakan coaching itu ya. coaching. Oke. Kalau indikator ketercapaian dari tujuan itu yang diinginkan tuh apa? Indikator ketercapaiannya ketika semua kompetensi coaching itu Ketiga-tiganya itu dilaksanakan dengan baik, tercapai. muncul gitu ya dalam proses coachingnya gitu. Kalau begitu semangat ya Ibu Novi ya. Ya, terima kasih. Semangat, mudah-mudahan sukses. Oke. Mohon doanya ya Bu ya. Siap. Oke, saya tinggal dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nazir. Kenapa sibuk ya? Oh, nggak terlalu sih sebenarnya. Mari silakan duduk. Boleh saya duduk? Oh, boleh silakan Bu. Kalau sibuk, saya mending balik nanti aja deh. Enggak apa-apa. Ini kan juga dikumpulkan paling nanti 1 jam lagi. Jadi saya masih punya waktu nih sama Ibu. Siap. Nggak banyak kok Bu, paling saya hanya sekitar 15-20 menit. Oke deh. Siap. Gimana nih kabarnya dulu nih? Kabarnya Bu Nazir? Alhamdulillah baik. Bu Novi baik ya? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat ini. Meskipun ya agak sibuk. Maaf repot ya Bu ya. Sama kan dengan Bu Nazir. Iya kita kaum sok sibuk. Ini apa nih kira-kira yang mau dibicarakan Ibu kali ini? Ada sih Bu Novi, saya punya unek-unek nih. Kalau boleh cerita-cerita sedikit aja sama Bu Novi, siapa tahu dapat solusi ya. Oke. Gini Bu Novi, saya ini
akhir-akhir ini tuh ya, beberapa hari ini merasa kok saya sering tidak bisa mengendalikan emosi ya Bu ya, marah gitu, kayak sebel, mangkel gitu sama teman saya ini. Jadi saya sampai nggak enak sendiri karena saya merasa tidak bersalah kok tiba-tiba teman saya ini kok marah-marah gitu. Berarti ibu tidak bisa mengendalikan emosi, kemudian marah dengan teman ibu. Berarti ada hubungan dengan teman gitu ya Bu? Iya, dengan teman saya. Maksudnya teman saya itu marah-marah. Cuma saya merasa saya nggak salah, kenapa kok marah-marah ke saya gitu. Berarti apa nih yang ingin ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Tujuan saya kesini sih saya maunya mendapatkan solusi, Bu. Saya harus seperti apa kalau untuk menghadapi kondisi yang saat ini. Saya kan jadinya nggak enak sama teman saya ini, Bu. Saya mantau karena dia bersifat tidak profesional sih menurut saya. Dia marah-marah padahal saya nggak berbuat seperti itu. Akhirnya kan ini membuat saya juga mantau, males gitu. Teman tidak profesional, berarti ibu sebenarnya bekerja sama di dalam atau punya hubungan kerja sama gitu ya, tapi karena tidak profesional. Iya, saya sama teman saya ini tuh sebenarnya job description kita itu selalu sepaket gitu. Jadi apa yang dia lakukan tuh selalu sama dengan saya. Kita tuh nggak bisa dalam kerjaan ya, kita nggak bisa dipisahkan karena memang kami selalu terikat gitu dalam job description itu. Karena job description-nya selalu berkaitan, jadi dipisahkan, sehingga muncullah gitu kan ya, sikap tidak profesional. Nah, menurut ibu nih kira-kira apa yang menyebabkan teman ibu ini tidak profesional seperti itu? Kalau yang saya pikir ya Bu ya, mungkin teman saya ini dalam kondisi dia itu banyak kerja, overthinking, overload pekerjaannya tuh banyak dan banyak yang harus dia kerjakan, harus dia pikirkan, sehingga mungkin ya bisa saja hal itu mempengaruhi sama emosi dia gitu. Manajemen dirinya akhirnya dia nggak bisa, sehingga pada saat saya berbicara ya tiba-tiba responnya nggak enak sama saya. Berarti teman ibu ini sebenarnya tidak bisa atau kurang dalam memanage diri ya, sehingga akhirnya membuat ibu emosi juga pada akhirnya begitu ya. Nah, kira-kira nih apa yang sudah ibu lakukan selama ini dalam mengatasi hal tersebut? Pada saat kejadian itu kan pada saat saya berbicara, saya bertanya, tiba-tiba dia kok responnya nggak enak gitu loh. Saya langsung tahu kalau dia itu pasti karena tersinggung oleh rekan saya yang lain, cuma kok lampiasannya ke saya. Akhirnya saya berusaha untuk memberi penjelasan sama bapak ini, saya memberi penjelasan, terus saya ngasih pengertian. Namun rupanya apa yang saya jelaskan itu tidak membuat dia paham, malah tambah marah gitu. Sehingga akhirnya saya sampai di posisi ya sudahlah, saya diam aja. Saya diam, saya tidak mau berbuat apa-apa, ya diam, karena kalau sudah emosi terus saya ikut emosi kan tambah hancur Bu Novi. Jadi pas dia emosi ya saya diam aja, akhirnya saya tidak merespon dia lagi. Berarti ibu sebenarnya sudah berbicara pada beliau gitu ya, cuman beliau kurang responsif gitu ya? Iya, kurang enak. Pada saat saya menjelaskan nggak bisa menerima penjelasan saya. Ini ya saya diam dan tidak mau. Idealnya ya. Ibu menginginkan beliau itu seperti apa dan kondisi seperti apa sih idealnya yang ibu inginkan? Idealnya sih dia kan posisinya sepertinya tersinggung dengan salah satu rekan saya. Dan itu bukan salah saya. Idealnya sih seseorang yang merasa tersinggung, apalagi setelah saya jelaskan, ya sudah nggak usah marah lagi, minimal oh ya maaf karena mungkin saya agak kecapean atau saya banyak pikiran sehingga saya tanpa sengaja agak responsif ke Bu Nazim gitu aja. Itu sih that's all yang saya inginkan. Bukan malah saya yang dijadikan pelampiasan rasa marahnya gitu. Kan dia jelas salah Bu Novi. Saya berusaha menjelaskan, loh kok
tambah berlarut-larut, tambah marahnya kok tambah ke saya. Kan seharusnya dia sadar dong kalau sudah saya jelaskan. Oke, berarti idealnya itu beliau minta maaf ke ibu sehingga hubungan ini cepat rukun, cepat Iya. harmonis gitu ya. Apalagi pekerjaannya ini saling berhubungan. Iya, saling berhubungan. Untuk hal seperti ini kira-kira apa nih rencananya ibu? Kalau ditanya rencana ya mungkin untuk jangka waktu dekat ini saya kan berusaha ngerti aja gitu loh Bu Novi. Karena kalau saya juga emosi, saya merasa malah partnership kita tidak baik jadinya. Jadi saya untuk sementara berusaha mengerti dia. Mungkin sikapnya dia seperti itu karena dia lagi kecapean, terlalu banyak yang dia kerjakan dan dia pikirkan. Ya suatu saat nanti kalau ada kesempatan ya mungkin kalau saya sudah gak marah ya kita bisa berbicara baik lagi seperti itu. Untuk mengerti dia berbicara suatu saat nanti begitu ya. Iya. Berarti itu butuh waktu yang sangat lama begitu ya Bu ya? Ya gak terlalu lama lah, mungkin 3 atau 4 hari untuk menenangkan hati saya dulu kan. Sebenarnya ini karena saya merasa ikut marah gitu, tapi kan kalau saya melarutkan emosi saya malah tambah rusak emosi saya. Jadi saya merasa saya harus mengerti dia dan saya harus calm down, mendinginkan hati saya agar tidak terpancing emosi untuk juga ikut marah gitu. Ketika teman tidak mau minta maaf, akhirnya ibu yang mengalah berusaha memahami agar tapi ini calm down dulu ya ibu Ya, saya tenangkan hati dulu biar nantinya setelah ini ketika bertemu dengan dia itu ya komunikasi kita ya minimal lah tidak sampai terputus kita bicara. Karena emang saya nggak bisa mas benar-benar nggak bicara ya bisa Bu Novi karena job description kita ini ya selalu berhubungan. karena tidak mungkin ya kalau job description-nya berkaitan tapi malah musuh-musuhan gitu ya. Iya, itu malah nggak bagus, nggak enak. Selain itu kira-kira selain memahami atau mengerti beliau kemudian ibu kawan ada lagi tidak solusi yang atau rencana aksi yang akan ibu lakukan agar hubungan ini ya semakin harmonis apalagi job description-nya berkaitan seperti yang ibu katakan tadi gitu ya. Harapan saya mungkin ya suatu saat kalau dalam beberapa hari ini dia sudah tidak sibuk, kan biasanya kalau udah gak sibuk sudah mulai ketawa-ketawa lagi dan hubungan kami saya dan dia sudah mulai mencair. Mungkin bisa jadi saya akan menyelipkan sedikit lah tentang bagaimana atau apa yang saya rasakan ketika dia itu marah tanpa sebab kepada saya. Karena kalau tidak berusaha saya ucapkan, sampaikan ke dia, bisa jadi dia gak berubah, dia merasa seperti ini biasa. Padahal kan bagi orang yang diajak bicara atau lawannya kan merasa tidak enak gitu. Jadi ini mungkin rencana saya ke depannya, Bu Novi, kalau suasana sudah mulai enak dan saya lihat teman saya ini sudah mulai banyak ketawa, dalam arti tidak terlalu banyak tugas lah atau kerjaan yang dia pikirkan, ya sesekali saya akan bilang, akan saya ungkitlah dikit tentang ini, masalah yang ini. Ya tak bilang aja kalau saya ya saat itu tersinggung, sebenarnya marah, cuma saya nggak mau melarutkan karena kalau saya juga melarutkan marah kan malah tambah tengkar kayak gitu. Jadi itu sih harapan saya biar dia juga paham apa yang saya rasakan itu aja. Berarti ibu nanti akan mengatakan kepada beliau gitu ya, karena mungkin tidak semua orang bisa mengerti ya tanpa diucapkan gitu kan Iya, ya, harus disampaikan dan mungkin beliau akan mengerti ketika sudah disampaikan. Iya, Apalagi dengan apa kata jadi tadi bercandaan gitu ya? Ya, dengan bercanda, dengan santai-santai, Iya. sehingga pada saat saya menyampaikan momen ini dia tidak merasa tersinggung. Oke. Kira-kira kapan mau dilaksanakan? Kapan ya? Kalau misalnya terjadi lagi nih, kira-kira kapan nih ibu? Saya nggak janji ya Bu Novi, mungkin 2-3 hari ini saya calm down ya. Oke. Mungkin 1 minggu lah. Cuma lihat kondisi juga, kalau beliaunya itu crowded, ya saya juga lihat dong kalau dia crowded juga kayak banyak kerjaan, ya nggak mungkin lah saya mungkin masalah ini gitu. Ya kita lihat situasi Bu, cuma
as soon as possible saya lihat kondisi hati saya tenang, kemudian rupanya tidak terlalu banyak pikiran, sepertinya enak diajak bercanda, di situ saya selesai. Ini berarti lihat sikon ya Bu, lihat sikon Ibu dan lihat sikon Iya, karena ini menyangkut emosi Bu Novi, jadi kita nggak bisa tahu seminggu 2 minggu nggak bisa. Oke, komitmen Ibu selanjutnya nih. Kalau misalnya ini kan tadi Ibu mengatakan tergantung situasi dan kondisi, ya kan ya. Nah, komitmen ke depannya ini gimana? Ya yang jelas saya akan, kalau ada masalah seperti ini lagi, ya pertama saya akan mengendalikan diri saya dulu. Jadi pengendalian manajemen diri itu penting Bu Novi, agar saya tidak melakukan emosi saya mengendalikan diri dulu, kemudian saya berusaha untuk menenangkan hati dulu dan menganggap sebenarnya hanya misunderstanding saja. Baru setelah itu kalau kita dapat momen yang pas, nah saya bilang lah bahwa kalau hal baik sebenarnya tidak seharusnya gitu. Manajemen diri itu kuncinya ya dalam menjalin suatu hubungan gitu Iya, kan betul ya. sekali. Kalau kita ingin memiliki relasi yang baik, memang kita harus pandai-pandai memanajemen diri. Nah, karena ini waktunya udah mepet nih Bu, nggak kerasa ya. Mohon maaf ya Bu ya, ini karena waktunya mepet. Kira-kira apa nih yang didapatkan dari diskusi kita kali ini? Ya, saya merasa lega Bu Novi, saya sudah bisa menyampaikan apa yang saya pendam beberapa hari ini. Saya sudah sampaikan ke Bu Novi dan saya sudah mendapat solusinya. Harapan saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan solusi ke Bu Novi, sehingga masalah ini cepat selesai. Ibu akan melaksanakan yang sudah disampaikan seperti memanage diri, kemudian berusaha mengerti, pada akhirnya nanti mengatakan kepada beliau dengan keadaan dan sebagainya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini akan berjalan dengan lancar dan nanti keterampilan kemampuan berelasinya Ibu gitu kan ya dalam menjalin kerjasama dengan beliau itu semakin baik. Semoga sukses ya Bu. Iya. Terima kasih nih Bu Novi sudah kasih waktunya ke saya. Saya harus balik ke kelas nih. Oh iya, Ya. silakan Bu. Ya, nanti kalau ada perkembangan saya datang ke sini lagi boleh ya. Saya tunggu cerita selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Semoga sehat-sehat terus ya. Oke, Ibu juga. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maaf nih gayung dulu ya. Saya tadi tuh ngamati hasil coachingnya. Biasa. Gimana lancar tadi coachingnya? Kalau yang berdasarkan saya amati tadi, lihat, saya dengarkan di situ tuh alur ceritanya tuh dapat semua ya. Gimana? Apa ada kendala tadi? Alhamdulillah nggak ada sih Bu sebenarnya secara keseluruhan ya kendala itu nggak ada ya, mungkin hanya hal-hal kecil saja lah. Menurut Ibu Novi nih dari hasil coaching tadi itu ya, apa yang sudah dilakukan dari sekian indikator yang sebelumnya kita sempat bahas itu? Ini apa indikator yang sudah dilaksanakan? Ketika kunci saya Bu Nazil itu berbicara, saya berusaha fokus mendengarkan aktif. Sesekali saya menganggukkan kepala, gitu ya, supaya satu beliau itu merasa bahwa dirinya didengar. Kemudian yang kedua tentu untuk menyusun pertanyaan berbobot. Tapi memang itu butuh dibuat senyaman mungkin ya. Tapi memang tadi itu bahasanya pakai bahasa santai dan terbuka begitu ya. Iya benar-benar bukan kita akan sejauh gitu ya. Karena kalau lebih santai ini lebih leluasa, lebih apa ya, bisa memberikan coaching. Mohon maaf tadi itu tentang pertanyaan berbobot bagaimana? Saya menanyakan ke Bu Nazil apa nih yang mau didiskusikan, kemudian rencananya bagaimana, idealnya nanti itu seperti apa yang diinginkan, dan berikan aksinya dan tanggung jawab apa komitmen yang akan dapat Semuanya ya. Sepertinya Bu Nazil itu tadi sudah menemukan solusinya ya. Rasa nyaman sepertinya ya.
berdasarkan data. Kira-kira apa aja yang tadi didapat itu? Saya lihat itu bebas dari asumsi, tidak ada pelabelan juga. Ya. Datanya apa aja tuh tadi yang didapat dari hasil diskusi? Dari hasil diskusi tadi ya, sebenarnya ketiga kompetensi dalam coaching itu sudah kami dapatkan, cuman Berhasil berdasarkan datanya tadi, berdasarkan data yang ya. dikembangkan tuh yang mana itu? Nah, cuman yang perlu saya kembangkan, saya tingkatkan lagi yaitu di pertanyaan berbobot kalau menurut saya ya. Oh gitu. Iya, karena untuk memberdayakan coaching itu kan kita perlu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali ide dari si coaching itu. Jadi kalau menurut saya perlu meningkatkan lebih baik lagi supaya nanti si coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya itu lebih mudah gitu. Berarti dari 3 indikator tadi yang mau dikembangkan lagi itu pertanyaan berbobot ya. Kenapa kira-kira? Jadi seperti yang disampaikan tadi, karena di pertanyaan berbobot itu kan kunci dari percakapan coaching untuk memberdayakan coaching gitu. Jadi ketika sudah ada pertanyaan, maka coaching itu akan merespon pertanyaan ini dan bisa menggali potensi diri ini. Alhamdulillah, berarti hari ini coaching berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan untuk coaching berikutnya lebih baik lagi, terutama di pertanyaan berbobot tadi. Terima kasih, ini juga bekas berkat bantuan dari Bu Farida di Sama-sama, sebelumnya. karena kita memang berusaha untuk saling mengembangkan satu sama lain. Oke. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Lain kali kita diskusi yang lebih banyak lagi tentang coaching, karena kita akan mudah-mudahan kita menjadi bermanfaat